Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang laporan rekonsiliasi fiskal. Pengertiannya, rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian antara laba bersih menurut akuntansi laba komersial dengan penghasilan kena pajak menurut ketentuan perpajakan atau laba fiskal. Penyesuaiannya dilakukan karena terdapat perbedaan perlakuan antara standar akuntansi dan aturan pajak. Hasil akhirnya adalah laporan rekonsiliasi fiskal yang digunakan untuk menghitung PPh badan terutama dalam SPT tahunan. Tujuannya, yang pertama menyelaraskan laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan. Yang kedua, menghitung besarnya penghasilan kena pajak secara benar. Yang ketiga, mengidentifikasi koreksi fiskal positif dan negatif menjadi dasar penyusunan SPT tahunan PPh badan. Perbedaan laba komersial dan fiskal. Laba komersial, yaitu laba yang dihasilkan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Tujuannya untuk menyajikan kinerja keuangan perusahaan secara ekonomi kepada pemakai laporan, seperti manajemen, kreditur, investor. Laba fiskal, laba yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan. Tujuannya untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang pada negara. Selanjutnya, dasar pengakuan pendapatan dan beban. Yang pertama, laba komersial, yaitu menggunakan basis akrual sesuai SAK. Yang kedua, beberapa beban boleh diakui walaupun tidak memiliki bukti formal perpajakan. Selanjutnya, laba fiskal, yaitu mengikuti aturan pajak yang sangat spesifik. Selanjutnya, tidak semua beban komersial dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Koreksi positif dan negatif. Koreksi positif. Koreksi positif adalah penambahan terhadap laba komersial karena biaya komersial tidak boleh diakui secara fiskal atau pendapatan fiskal lebih besar dari komersial. Dampaknya menambah laba fiskal, yaitu PPh terutang menjadi lebih besar. Contoh, biaya tidak dapat dikurangkan. Contohnya sanksi pajak, biaya pribadi, biaya entertainment tanpa daftar nominatif. Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal. Cadangan atau penyisihan yang tidak diperbolehkan fiskal. Koreksi negatif. Koreksi negatif adalah pengurangan terhadap laba komersial karena pendapatan komersial tidak menjadi objek pajak atau biaya fiskal lebih besar dari komersial. Dampak mengurangi laba fiskal, yaitu PPh terutang menjadi lebih kecil. Contohnya, yang pertama, penghasilan yang bukan objek pajak. Yang kedua, pendapatan yang secara fiskal belum diakui. Selanjutnya, penyusutan komersial lebih besar daripada penyusutan fiskal. Selanjutnya, pemulihan piutang tak tertagih yang sudah dikoreksi pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, perhitungan PPh badan. Yang pertama, mulai dari komersial, laba sebelum pajak menurut laporan keuangan. Yang kedua, tambahkan koreksi positif, yaitu biaya yang tidak boleh dikurangkan tambah selisih pendapatan fiskal lebih besar. Selanjutnya, menambah laba fiskal, kurangi koreksi negatif, yaitu pendapatan bukan objek pajak tambah biaya fiskal lebih besar. Mengurangi laba fiskal, hasilnya laba fiskal. Kurangi kompensasi rugi maksimal 5 tahun. Jika ada rugi tahun sebelumnya, hasilnya penghasilan kena pajak. Hitung PPh badan, itu PKP kali tarif PPh badan umumnya 22%. Kurangi kredit pajak PPh pasal 21, 22, 23, 24 dan angsuran PPh 25. Hasil akhir PPh badan terutang atau lebih bayar. Selanjutnya, jurnal perhitungan PPh badan. Yang pertama, jurnal mengakui PPh badan terutang. Dicatat setelah laba fiskal dan PKP dihitung dari rekonsiliasi fiskal. Maknanya, mengakui jumlah pajak yang harus dibayar. Jurnal, debit, beban pajak penghasilan. Kreditnya, utang PPh badan. Yang kedua, jurnal mengakui kredit pajak jika ada. Kredit pajak seperti PPh 22, 23, dan 24 atau angsuran PPh 25 mengurangi utang pajak. Jurnalnya, debit, utang PPh badan, kredit PPh dibayar di muka. Nah, itulah tadi penjelasan tentang laporan rekonsiliasi fiskal. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.